instrumen data dinyatakan berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan apabila sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Pengujian ini digunakan untuk mengukur keandalan instrumen penelitian. Misalnya kita punya instrumen nih. Kemudian digunakan untuk mengukur pada responden dengan karakteristik tertentu. Hasil pengukuran dengan instrumennya tadi kita namakan dengan hasil tes 1. Di waktu berikutnya, instrumen tersebut digunakan kembali untuk mengukur responden dengan karakteristik yang serupa. Di sini hasil tesnya kita namakan dengan hasil tes 2. Jika instrumennya reliable, maka hasil tes 1 dan hasil tes 2 ini akan relatif sama. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa instrumen yang reliable dapat digunakan untuk mengukur sesuatu secara konsisten oleh siapapun dan kapanpun. 3 teknik uji reliabilitas. Yang pertama ada tes retest. Pengujian ini dilakukan secara berulang pada responden yang sama dan di waktu yang berbeda. Misalnya kita punya satu instrumen nih, kemudian digunakan untuk mengukur 2 kali pada responden yang sama, tapi agak dikasih jarak waktu untuk mengukur yang kedua kalinya. Hasil pada pengukuran yang pertama dan hasil pada pengukuran yang kedua kemudian dikorelasikan menggunakan korelasi product moment. Jika hasil korelasinya lebih besar dari sama dengan 0,8, maka instrumen dinyatakan reliable. Yang kedua ada equivalent atau paralel. Uji coba ini dilakukan dengan instrumen yang berbeda, tapi pada responden yang sama dan di waktu yang berbeda. Jadi misalnya kita punya 2 instrumen nih, tapi instrumennya ini serupa. Digunakan untuk mengukur pada responden di kelompok tertentu. Hasil pengukuran menggunakan instrumen A dan instrumen B dikorelasikan menggunakan korelasi product moment. Yang terakhir ada konsistensi internal. Ini merupakan uji coba instrumen yang sama kepada responden, kemudian langsung dihitung skornya. Jadi cuma 1 kali tes. Jadi di sini kita punya satu instrumen digunakan untuk mengukur 1 kali tes. Jika mengukur secara manual, hasil tesnya ini dibagi menjadi 2 kelompok, entah itu secara random dengan undian atau dibagi menjadi kelompok ganjil dan kelompok genap. Pengujian konsistensi internal bisa dilakukan dengan uji split half, KR20 atau KR21, dan alpha Cronbach. Yang pertama ada uji split half. Di sini respondennya dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok nomor ganjil dan nomor genap, tapi kedua kelompok ini diasumsikan setara. Tidak ada kelompok yang paling tinggi, tidak ada kelompok yang paling rendah. Lalu kapan bisa menggunakan uji split half? Ini bisa digunakan bagi peneliti yang menggunakan skala Goodman, yaitu yang hanya ada 1 pilihan jawaban benar. Jadi datanya ini hanya 0 dan 1. Selanjutnya, pengujiannya dapat dilakukan menggunakan korelasi Spearman-Brown. Yang kedua ada KR20 dan 21. Variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya adalah jawaban yang benar hanya variabel independen, skornya kita kasih 1. Dan yang menjawab selain independen, maka skornya 0. Uji KR bisa digunakan pada instrumen yang bentuknya pilihan ganda. Jadi hanya ada 1 pilihan jawaban yang benar, seperti hanya pada skala Goodman. Tapi biasanya uji ini dilakukan pada instrumen tes, yang mana dia itu memperhitungkan tingkat kesukaran pada butir-butir soalnya. KR20 digunakan bagi instrumen yang tingkat kesulitannya itu bervariasi atau beragam. Sedangkan KR21 digunakan untuk instrumen tes yang tingkat kesulitannya itu sama. Yang terakhir ada Cronbach alpha.
Pengujian ini bisa dilakukan pada instrumen yang menggunakan skala dikotomis, yaitu yang pilihan jawaban benarnya ini hanya satu, seperti bentuk pilihan ganda. Instrumen non-tes yang menggunakan skala Goodman ini juga bisa. Bisa juga digunakan pada instrumen yang skornya itu berskala, misalnya pada skala Likert. Yang terakhir, instrumen dengan bentuk isai. Kalau isai biasanya kan suka ada skornya ya. Nah, jadi Convex alpha ini yang paling umum digunakan karena dia bisa mengukur dari berbagai skala instrumen tes maupun non-tes. Silakan disimak contoh pengujiannya ya. Kita akan coba menganalisis data dengan SPSS. Ini ada data view, ada variable view. Enaknya kita isi dulu variable view-nya. Ini butir-butir soal yang akan kita analisis dengan validitas dan reliabilitas. Supaya rapi, kita buat desimalnya 0 karena data kita juga nggak ada desimalnya. X score dan Y juga kita input ke dalam SPSS. Kemudian kalau mau dibikin tabel, ini opsional aja. Lebih cepatnya pakai ini aja kita. Misalkan mau dinamain nomor 1 sampai 16. Kemudian untuk value, ini disesuaikan aja dengan skala pengukuran yang kalian gunakan. Kalau udah, ini tinggal kita copy. Bagian sini kita ubah ke data ordinal karena ini skalanya dari sangat tidak setuju ke sangat setuju, itu kan bentuknya ordinal. Nah, skor yang bawah berarti kita ubah scale. Oke, ini udah siap semua. Kita cek di data view-nya. Nah, ini kan udah ada tempat untuk butir-butir instrumennya. Sekarang tinggal kita copy. Oke, ini datanya udah siap kita input semua. Nah, yang kita labelin tadi itu ada di sini nih. Jadi kalau ini diklik, tuh kelihatan kan? Dia labelnya apa? Misalkan yang 7 ini skornya 2. Nah, labelnya di sini tidak setuju. 1 sampai 8 kita ubah ke sini, dan kalau korelasi kita masukkan juga skor X1 nya. Nah, udah, ini nggak usah diubah-ubah. Nah, di sini kita dapat output dari korelasinya. Aturan keputusannya adalah kalau dilihat dari R hitung, dia harus lebih besar dari R tabel. Di sini R tabelnya kita menggunakan N33. Responden menggunakan yang 5%, jadi R tabelnya adalah 0,344. Kalau dia lebih besar dari 0,344, maka instrumennya valid. Kita lihat yang butir nomor 1 itu 0,713, berarti dia valid karena lebih besar dari 0,344. Sekarang kita lihat dari nilai signifikasinya. Kalau dia kurang dari 0,05, maka dinyatakan valid. Ini 0,00 berarti valid, 0,00, dan ini 0,08, berarti ini lebih besar dari 0,05. Jadi butir soal nomor 8 baik menggunakan nilai R maupun nilai signifikasinya dinyatakan tidak valid. Analyze, scale, dan ini reliabilitasnya. Instrumen nomor 8 tadi dinyatakan tidak valid, jadi kita singkirkan saja dari bagian instrumen kita. Untuk skornya nggak usah dimasukin. Nah, ini modelnya menggunakan apa? Karena kita menggunakan Likert, jadi kita bisa menggunakan yang model Convex alpha.
Tabel yang pertama menunjukkan bahwa yang dianalisis ada sebanyak 33 data. Semuanya valid, dapat dianalisis dengan baik. Nah, di sini ditunjukkan bahwa nilai callback alpha-nya 0,848. Jika R-nya lebih besar dari sama dengan 0,80, maka instrumen reliable. 7 butir soal ini dinyatakan reliable untuk mengukur variabel yang pertama, yaitu motivasi kerja. Subbab validitas dan reliabilitas. Saya jelaskan sedikit tentang apa itu validitas dan reliabilitas dan bagaimana sih prosedur pengujiannya. Saya uraikan. Tentunya berdasarkan rujukan teori yang jelas. Nah, di sini saya langsung bagaimana cara pengujiannya. Kemudian juga jangan lupa dicantumkan rumusnya, walaupun kita menganalisisnya menggunakan software statistik atau software apapun. Nah, ini saya buat tabel hasil uji validitas analisis butir instrumen. Saya masukkan nilai koefisien korelasinya dan nilai R tabelnya, nilai signifikasinya, dan keterangannya. Oke, nanti bisa dilanjutkan untuk variabel yang lainnya. Kemudian hasil tabel ini tadi diinterpretasi. Begitu juga dengan pengujian reliabilitas. Saya jelaskan dulu pengujian reliabilitas itu apa dan menggunakan pengujian yang mana. Nah, di sini juga saya buat tabel hasil koefisien reliabilitas callback alpha 0,848. Interpretasinya adalah reliable. Nah, untuk output dari SPSS-nya dimasukin di mana? Itu bisa kalian masukkan di lampiran, berarti nanti di bagian akhir dari proposal atau laporan penelitian. Ini contohnya. Kenapa diletakkan di lampiran aja? Karena hasilnya ini kan terlalu besar ya kalau dimasukin di bagian isi proposal atau laporannya. Ini juga yang output reliabilitas. Terima kasih yang sudah menyimak videonya. Sampai jumpa.